Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Kakak Asdos, serta teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah sistem PLC. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu proyek tangki air dan konveyor. Namun kita menjelaskan, sebelum kami menjelaskan proyek-proyek yang telah kami buat, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing dan juga memberitahu job desk dari masing-masing anggota. Saya sendiri yaitu Muhammad Faza Munsyari. Job desk saya yaitu perancangan logika kerja sistem tangki otomatis, penentuan input output, serta pembuatan ladder diagram, pengisian, mixing, dan pengosongan coolant. Jadi job desk saya sendiri itu pada proyek tangki air. Lanjut. Baik, untuk saya sendiri, Asti Indrianti bertugas penyusunan konsep sistem tangki otomatis serta membantu pembuatan ladder diagram pada CX Programmer dan simulasi pada CX Designer serta pembuatan PPT. Saya Muhammad Ahmad Muzaffar. Untuk job desk saya sendiri yaitu mendesain ladder diagram untuk conveyor dan juga desain conveyor pada factory IO. Saya Andi Rafael. Eh, untuk job desk saya melakukan bagian uji coba pada conveyor, membuat PPT dan eh, mengedit video bagian conveyor. Untuk saya Zaki Abdurrahman, job desk saya di project yang conveyor, yaitu menentukan studi kasus, sistem conveyor, dan membuat PPT di project conveyor. Baik, sekian perkenalan dari masing-masing anggota kelompok kami dan pemaparan job desk dari masing-masing anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu adalah pemaparan hasil dari proyek kami, yaitu sistem tangki air dan konveyor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bagian conveyor akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Pengumpan Conveyor pada Mesin Penghancur Limbah Elektronik dengan Proteksi Delay Start berbasis PLC. Baik, sebelum membahas sistem yang kami buat, terlebih dahulu kita perlu memahami lingkungan tempat sistem digunakan. Fasilitas daur ulang limbah elektronik merupakan tempat pengolahan berbagai perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya adalah komputer bekas, printer, motherboard, hard disk, kabel, dan berbagai komponen elektronik lainnya. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah penghancuran material menggunakan mesin shredder. Sebelum masuk ke shredder, limbah harus dipindahkan terlebih dahulu menggunakan sistem conveyor. Dan beberapa proses daur ulang elektronik, diantaranya itu komputer bekas dan komponen IT dipilih secara sistematis, mana setiap material identifikasi sebelum masuk ke lini pengolahan, serta proses aman dan efisien untuk lingkungan berkelanjutan. Berikutnya, pada sistem ini terdapat dua komponen utama yaitu conveyor dan shredder, di mana conveyor berfungsi untuk mengangkut limbah elektronik menuju mesin penghancur, sedangkan shredder berfungsi untuk menghancurkan limbah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah didaur ulang. Namun shredder juga memerlukan waktu untuk mencapai putaran penuh. Jika limbah terlalu cepat dapat terjadi jamming yang berpotensi merusak mesin. Kemudian ada beberapa area berbahaya dan lampu peringatan. Area di sekitar conveyor dan shredder termasuk area yang berbahaya karena terdapat komponen yang bergerak selama proses berlangsung. Oleh karena itu digunakan lampu peringatan yang akan menyala ketika sistem aktif, di mana lampu ini berfungsi memberikan informasi kepada operator bahwa mesin sedang beroperasi sehingga keselamatan kerja lebih terjaga. Karena sistem lampu peringatan ini memastikan operator dan bekerja di sekitar area conveyor selalu waspada dan menjaga jarak aman dari zona berbahaya selama proses berlangsung. Selanjutnya masuk ke slide peran PLC dalam sistem proteksi. PLC berperan sebagai otak kendali sistem delay start, mengatur urutan operasi conveyor, lampu peringatan, dan shredder secara otomatis dan presisi, di mana fungsi utamanya yaitu
mengontrol start conveyor dan lampu peringatan secara otomatis menggunakan timer 2 detik, menunda jatuhnya limbah melalui emitter, serta mencegah kerusakan mekanis dan kegagalan motor silinder. Kemudian keunggulan kontrol PLC yaitu PLC memastikan setiap tahap berjalan sesuai urutan yang aman dan terprogram dengan akurasi yang tinggi, serta dan memastikan silinder mencapai RPM penuh sebelum limbah dijatuhkan. Respon otomatis terhadap kondisi abnormal untuk perlindungan sistem dan pemrogram fleksibel untuk penyesuaian parameter delay sesuai kebutuhan. Baik, untuk alur proses sistem pengumpan konveyor, ada 2 tahap, tahap awal dan persiapan, yang mana langkah pertama, operator memasukkan limbah elektronik ke atas konveyor pengumpan untuk memulai proses daur ulang. Langkah kedua, lampu peringatan menyala bersamaan dengan konveyor mulai bergerak, menandakan area aktif. Langkah 3, timer PLC 2 detik aktif, emitter menahan limbah agar shredder mencapai putaran maksimal. Dan proteksi delay start memastikan urutan proses berjalan optimal. Lalu ada tahap eksekusi dan penyelesaian. Pada langkah selanjutnya, mesin shredder mencapai RPM penuh dan siap menerima limbah tanpa risiko kerusakan bilah. Selanjutnya, limbah dijatuhkan ke shredder secara aman tanpa risiko jamming atau kerusakan motor. Nah, pada hasilnya, proses daur ulang limbah elektronik berjalan lancar, efisien, dan aman bagi operator di lapangan. PLC di sini mengkoordinasikan seluruh tahap secara otomatis dan presisi. Nah, manfaat sistem delay start berbasis PLC adalah memberikan perlindungan optimal bagi mesin shredder dan komponen mekanis dari kerusakan akibat beban berlebih saat start. Untuk perlindungan mesinnya itu mencegah bila penghancur tersangkut atau jamming, melindungi motor shredder dari kerusakan akibat start mendadak, memperpanjang umur pakai mesin secara keseluruhan. Dan untuk keselamatan dan efisiensinya, proteksi delay start memastikan lingkungan kerja yang aman dan proses daur ulang limbah elektronik berjalan lancar dan berkelanjutan. Meningkatkan keselamatan kerja di area konveyor, menjamin kelancaran proses daur ulang limbah elektronik, mendukung fasilitas daur ulang modern dan berkelanjutan. Selanjutnya bakal ada sesi demonstrasi yang akan ditunjukkan oleh teman saya. Baik, ya ini selanjutnya untuk demonstrasi di sini pada bagian program leadernya terdapat kami bagi menjadi 3 section, yaitu ada sistem kontrol, product counting, dan indikator sistem. Jadi untuk rang 0 kami menggunakan sirkuit pengunci atau latching untuk mengaktifkan em, memori internal dari W0.00, yang mana kami yang terdiri atas tombol start yang difungsikan untuk menyalakan sistem, sementara tombol stop dan emergency berfungsi untuk memutus area penguncian. Lalu untuk di rang 1 mengaktifkan output berupa motor conveyor ketika memori W0.00 bernilai ke 1. Lalu untuk section 2 pada rang 0 menggunakan instruksi untuk melakukan differentiate up, yaitu untuk mendeteksi transisi perubahan sinyal dari 0 ke 1 pada produk sensor. Jika terdeteksi benda terlewat, maka bit untuk W0.01 akan menyala selama 1 siklus atau 1 scan cycle. Jadi selanjutnya untuk di rong 1 itu ada instruksi plus plus 590 atau increment untuk mengeksekusi penambahan nilai sebesar 1 pada register memori data D0 setiap dipicu oleh W0.01. Jadi untuk menghitung berapa jumlah benda yang lewat pada uh, factory IO-nya. Lalu untuk rang 2 instruksi MOV yang menimpa dan memasukkan nilai 0 ke register D0. Jadi baris ini mengeksekusi untuk mereset akumulasi total saat tombol reset ditekan. Untuk section ketiga, yakni indikator sistem,
pada rangka 0 yaitu untuk menyalakan output berupa lampu hijau selama mesin sama motor conveyor berjalan. Untuk rang 1 menyalakan lampu merah saat sistem conveyor dalam kondisi siaga atau mati. Lalu rang kedua itu menyalakan lampu kuning saat mendeteksi adanya objek atau box di ujung jalur. Sedangkan section terakhir DWN untuk menandai batas akhir eksekusi program dalam satu siklus. Langsung untuk ke factory IO-nya. Baik, di sini untuk penempatan input dan aktuator. Ini sudah berjalan. Lalu untuk tombolnya. Jadi di sini kami menggunakan dua sensor, yaitu satu sensor untuk menghitung barang, lalu satu lagi untuk sensor yang mendeteksi barang, yang mana sensor kedua atau salah satu dari sensor tersebut menjadi indikator, menjadi input untuk lampu kuning di sini. Selanjutnya kita coba untuk tombol stop. Kita start kembali. Di sini terlihat untuk jumlah barang yang sudah terlewat. Lalu ini untuk tombol emergency. Lalu di sini ada tombol reset untuk reset bagian sini, bagian jumlah barang yang terlewat. Lihat untuk barang yang jumlah barang yang dilewati oleh sensor kembali ke 0. Baik, untuk kesimpulannya, untuk ringkasan sistemnya, sistem delay start berbasis PLC adalah solusi efektif untuk mengoptimalkan proses penghancuran limbah elektronik secara aman dan efisien. Proteksi delay start mencegah bila penghancurnya atau shreddernya jamming. PLC memastikan shredder mencapai RPM penuh sebelum limbah dijatuhkan, dan sistem ini melindungi motor shredder dari kerusakan akibat start mendadak. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak dosen, Kakak Asdos, dan teman-teman yang sudah memperhatikan video ini sampai akhir. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.